kehidupan ini kita melewati sebuah perjalanan hidup dan yang menentukan perjalanan hidup kita ini menyenangkan atau tidak, yang memberikan pengaruh terbesar adalah siapa yang menjalani kehidupan ini bersama dengan kita. Setuju, katakan amin. Ketika saudara traveling ke manapun, saudara mau pergi ke sebuah tempat, yang menentukan perjalanan Anda menyenangkan atau tidak, selain daripada kemana Anda pergi dan apakah saudara punya uang untuk pergi, yang paling menentukan kebahagiaan Anda dalam perjalanan itu adalah dengan siapa Anda pergi. Kita yang sudah menikah, kita tidak punya pilihan lain selain daripada memastikan perjalanan pernikahan kita itu menyenangkan. Pertanyaan saya sederhana, apakah pasanganmu bahagia mengarungi perjalanan hidupnya bersama dengan Anda? Udah nikah kan kita nggak punya pilihan. Saya mau bilang perceraian tidak boleh jadi pilihan. Kita nggak bisa lepas, tapi dibawa susah banget. Mari lihat firman Tuhan sama-sama. Cinta adalah dasar pernikahan yang kuat, tapi kebahagiaan adalah kunci keberhasilan sebuah pernikahan. Saya yakin bahwa cinta harus menjadi dasar dari sebuah pernikahan. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu itu orang kaya. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu ganteng. Saudara nggak bisa nikah hanya karena saudara jomblo udah 40 daripada nggak laku, kawin aja. Saudara nggak bisa menikah hanya karena tuntutan orang tua. Zaman sekarang bukan Siti Nurbaya. Cinta harus jadi dasar dari sebuah pernikahan. Tapi saya mau bilang begini, keberhasilan sebuah pernikahan ditentukan dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 33 sampai 34. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Di kedua ayat ini dibahas bagaimana seorang suami harus memikirkan bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan istri juga harus memikirkan bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Di dalam pernikahan, berupaya menyenangkan pasangan adalah keharusan, katakan amin. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau pasanganmu diizinkan firman Tuhan untuk mengganti engkau dengan orang lain, mungkin dia sudah lakukan itu. Tapi masalahnya dia tidak bisa. Firman Tuhan melarang, dia nggak punya pilihan. Kalau saudara mau menolong dia untuk terus bertahan dengan saudara, berpikirlah keras bagaimana menyenangkan pasanganmu. Jangan buat dia menyesal menjadi pasanganmu. Amin. Pernikahan yang bahagia adalah upah dari Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 9, baca sama-sama. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara, hidup ini cuma sementara, semuanya sia-sia. Kerja keras kita hari ini untuk siapa kalau bukan untuk keluarga? Kita kerja hanya untuk bikin istri dan anak bahagia. Kalau saudara tidak menikmati istrimu dan kehidupan rumah tanggamu sama sekali tidak merupakan kenikmatan di dunia ini buat saudara, saudara telah kehilangan upah yang seharusnya menjadi bagian saudara dari Tuhan. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga haruslah kita upayakan. Katakan upayakan. Karena kebahagiaan adalah hak kita. Kita pantas bahagia. Saudara, jangan tuntut pasanganmu untuk bikin saudara bahagia. Tapi firman Tuhan bilang gini, nikmatilah hidup. Pertanyaan saya, apakah saudara menikmati pasanganmu?